Halo, selamat pagi Mami Papi. Sebelumnya terima kasih telah berkunjung ke Global Art Metro Broadway. Boleh saya tahu tujuan Mami Papi datang ke Global Art untuk apa? Baik, terima kasih. Sebelumnya, sebelum saya menjelaskan mengenai Global Art, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miss Amel. Biasanya kita tuh di Global Art dipanggil Miss ataupun Mister. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Global Art, yaitu melalui historinya terlebih dahulu. Jadi Global Art itu merupakan perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki perusahaan tersebut jika membeli franchise-nya. Global Art pertama kali didirikan oleh founder kita, yaitu yang ada di belakang saya, Mr. Mahirgo, pada tahun 1999 di Malaysia. Dan untuk saat ini kita sudah tersebar luas di 23 negara dengan lebih dari 600 cabang. Untuk di Indonesia kita itu sudah ada sejak 2004 Mami Papi. Dan di Indonesia kita tuh sudah tersebar luas dan lebih dari 100 cabang. Oleh karena itu yang Mami Papi tahu bahwa di Indonesia Global Art sudah ada sejak 21 tahun. Lalu Global itu apa sih jadinya? Itu Global itu merupakan pendidikan non formal yang dimana kita itu menggunakan media pendekatan media art 2 dimensi dan 3 dimensi. Selain itu kita juga merupakan pendidikan otak kanan yang dimana di Global Art itu tujuannya untuk meningkatkan fokus pada anak, meningkatkan kepercayaan diri pada anak, meningkatkan kreativitas dan imajinasi pada anak, serta mengurangi stres pada anak. Lalu di Global Art itu kita ada 2 program, yaitu ada core program dan enhancement program. Untuk core program kita ada namanya visual art. Nah, visual art ini adalah proses teknik menggambar dan mewarnai yang di dalamnya menggunakan konsep ide cerita. Nah, nanti itu dalamnya terdapat level-level sesuai dengan kemampuan anak pada usianya. Lalu untuk enhancement program kita itu ada namanya program 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk di 2 dimensi kita itu biasanya ada kartun dan komik serta acrylic painting, dan untuk di 3 dimensi kita ada program Jikley dan craft, terus cultural art dan deco art. Jadi seperti itu. Tujuan dari 2 dimensi dan 3 dimensi tadi yaitu untuk menuangkan kreativitas anak melalui teknik menggambar dan mewarnai. Salah satunya itu ada pada core program, yaitu tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan diri pada anak, meningkatkan fokus pada anak, meningkatkan imajinasi serta kreativitas pada anak, serta mengurangi stres pada anak. Lalu selanjutnya itu ada beberapa perbedaan les menggambar di luar dengan les menggambar di Global Art. Mungkin yang Mami Papi tahu bahwa les menggambar di Global Art itu sama saja dengan les menggambar di luar, tetapi ada beberapa perbedaan yang menurut saya berbanding agak jauh daripada les menggambar di luar. Jadi yang pertama itu ada dari segi tujuannya. Dari tujuannya itu biasanya les menggambar di luar itu hanya untuk meningkatkan kemampuannya dalam teknik menggambar dan mewarnai saja, sedangkan di Global Art itu tujuannya untuk mengarahkan agar nantinya anak siap memasuki dunia industri kreativitas. Lalu selanjutnya itu ada perbedaan dari aliran seni. Untuk aliran seni itu di les menggambar di luar biasanya menggunakan 2 aliran seni, yaitu aliran seni fan art dan aliran seni realis. Untuk aliran seni fan art itu tujuannya hanya untuk membuat kepuasan dan kesenangan pada pelukisnya saja. Misalnya kita tidak paham apa arti dari gambarannya, apa yang digambarkan juga tidak apa-apa, karena tujuannya hanya untuk membuat kesenangan pada pelukisnya saja. Lalu yang selanjutnya itu yang kedua ada seni realis, yaitu menggambar sesuai dengan bentuk aslinya, menyerupai bentuk aslinya. Kita buat semirip mungkin, kita buat senyata mungkin, maka semakin bagus, maka semakin tinggi valuenya. Jadi seperti itu. Contohnya untuk seni realis itu ada pada misalnya kita menggambar apel. Nah, di gambar apel itu kan bentuknya itu kan bulat, warnanya merah, pasti kita buat semirip mungkin dong dengan bentuk aslinya. Jadi seperti itu. Jadi point of interest dari seni realis itu semakin mirip dan semakin nyata maka semakin tinggi valuenya.
Lalu selanjutnya itu jika les menggambar di global art, kita tuh menggunakan aliran seni komersial art yang dimana kita tuh memiliki nilai ide jual, mengedepankan nilai konsep ide cerita. Lalu kita buat se-out of the book mungkin, maka semakin tinggi juga value-nya. Contohnya jika di komersial art global art itu ada pada logo iPhone. Nah, di logo iPhone itu kan bentuknya juga apel ya, warna-warni, tetapi mereka logonya itu tidak terlihat memiliki warna dan tidak terlihat 3 dimensi. Justru yang terlihat menarik dan terlihat mahal yaitu konsepnya. Itu kan konsep gigitan pada apelnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau di global itu lebih mengedepankan nilai konsep dan ide cerita. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada perbedaan pada tekniknya. Jika les menggambar di luar itu menggunakan 2 teknik, yaitu teknik menggambar dengan benar dan teknik mewarnai dengan benar. Sedangkan kita di global art itu menggunakan yang namanya 4 teknik, yaitu ada teknik penarikan konsep, teknik layering, teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Nah, lalu selanjutnya itu untuk penarikan konsep itu dibagi menjadi 2 biasanya, yaitu yang pertama tokoh utamanya itu mau kita jadikan apa sih, kita buat seperti apa sih. Nah, di global art itu kita buat sekreatif mungkin, kita buat se-out of the book mungkin, kita buat sebagus mungkin, maka semakin tinggi valuenya. Jadi yang tidak ada di dunia bisa kita gambarkan di global art asalkan memiliki nilai yang positif dan alasan yang jelas. Lalu selanjutnya kita masukkan ke teknik kita masukkan ide story-nya atau bisa kita bilang story. Lalu kita masukkan ke teknik layering, teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Jadi itulah beberapa perbedaan les menggambar di luar dengan les menggambar di global art. Itu saja mungkin ada yang ditanyakan. Jika tidak, saya akan lanjutkan ke pendidikan otak kanan. Jika tidak ada, saya akan lanjutkan mengenai penjelasan pendidikan otak kanan. Nah, kita itu di global art itu masuknya ke pendidikan otak kanan karena kita les kreativitas, bukan les akademik. Sedangkan yang Papi tahu bahwa di Indonesia itu dari TK hingga kuliah kita itu selalu menggunakan yang namanya pendidikan otak kiri, yaitu seperti menghitung, menghafal, bahasa, menulis, itu masuknya ke pendidikan otak kiri karena mereka itu akademik. Sedangkan di luar negeri, khususnya di negara maju, orang tua mereka itu lebih mengedepankan yang namanya pendidikan otak kanan terlebih dahulu, karena menurut mereka itu pendidikan otak kanan merupakan fondasi awal bagi anak-anak mereka sebelum masukin dunia akademik. Jadi seperti itu. Contohnya itu ada pada di negara Jerman. Di negara Jerman itu untuk kelas 3 SD baru diajarkan pendidikan otak kiri, karena sebelumnya mereka belajar pendidikan otak kanan. Nah, tujuannya itu apa sih? Nah, tujuannya itu sebelum memasuki pendidikan otak kiri, biasanya itu untuk pendidikan otak kiri itu biasanya membutuhkan fokus yang bagus, kepercayaan diri yang bagus, sehingga mereka lebih mengedepankan pendidikan otak kanan terlebih dahulu untuk menstimulasi masuk ke pendidikan otak kiri. Jadi seperti itu. Oleh karena itu di Indonesia kelas 1 SD bahkan kelas TK kita itu untuk kelas TK kita itu sudah dipas harus untuk bisa membaca, menulis. Sedangkan biasanya anak itu kurang memiliki kepercayaan diri yang bagus dan fokus yang bagus, sehingga nantinya mereka itu di sekolahan tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oleh karena itu orang tua mereka biasanya memasukkan anaknya ke bimbel, tujuannya agar anak mereka itu untuk belajar tambahan seperti itu contohnya. Oleh karena itu di Indonesia itu kita tidak ada yang namanya pendidikan otak kanan, dan les atau bimbel yang ada di Indonesia itu tampak tumbuh subur dan ramai. Dan selanjutnya itu kita itu juga di global art tidak hanya menggambar saja, tetapi kita tuh juga membangun karakter, pola pikir, dan kemampuan dalam hidup. Nah, di global art itu kita ajarkan juga yang namanya 10 skill, study, and learn.
Jadi seperti itu. Yang pertama, jadi itu di Global Art yang pertama itu ada creativity. Nah, anak itu kita ajarkan cara berpikir kreatif dan mampu menuangkan ide ceritanya nantinya. Lalu selanjutnya itu ada yang namanya critical dan analytical thinking. Nah, itu tuh nantinya anak diajarkan cara untuk menganalisis serta memecahkan masalah secara logis. Yang ketiga ada problem solving. Nah, untuk problem solving itu anak kita latih untuk mencari solusi agar nantinya mereka tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Terus yang keempat itu ada perseverance, yaitu melatih ketekunan dan tidak mudah putus asa. Yang kelima itu ada namanya fokus. Nah, di Global Art juga anak-anak dilatih untuk namanya meningkatkan konsentrasi dan perhatian terhadap detail. Jadi seperti itu. Selanjutnya itu ada yang keenam namanya non-verbal communication. Anak juga dilatih menyampaikan pesan melalui visual atau yang bisa kita sebut gambar. Terus yang ketujuh itu juga ada yang namanya confident. Nah, untuk confident ini itu anak dilatih untuk memiliki rasa percaya diri melalui hasil karyanya. Lalu yang kedelapan ada namanya dedication. Untuk dedication itu anak dilatih untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugasnya. Jadi seperti itu. Untuk yang ke-9 ada yang namanya accountability. Nah, accountability ini anak dilatih untuk bagaimana caranya mereka menyelesaikan tugasnya dengan sendiri dan mungkin dengan benar. Lalu selanjutnya itu ada self learning dan disiplin, yaitu melatih kemandirian dan belajar disiplin. Jadi di Global Art kita juga mengajarkan seperti itu ya Papi. Itu saja. Mungkin jika Mama Papi ingin melihat beberapa preview di Google mengenai pentingnya Global Art bagi anak-anak mereka yang telah bergabung di Global Art, tidak hanya jago dalam menggambar saja, tapi juga mereka memiliki fokus yang bagus, kepercayaan diri yang bagus, serta memiliki stress release. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat pagi Papi. Bye bye.